suka bagi dirinya, demikian pula dia suka kepada kaum muslimin yang lain. Inya ingin sihat, inya ingin sukses, nah orang lain pun dia inginkan demikian. Nah ini bisa kita lakukan dengan doa. Nah di ujung doa kita tambah, ya Allah, seperti hal demikian hamba minta kepada Engkau untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah ini saling kenalan pahalanya. Kita dapat pahala sebilangan orang muslim dan muslimat yang ada di seluruh dunia. Para muhibbin rahimakumullah, wali rasulihi, dan nasihat itu adalah juga untuk rasulnya. Para ulama menjelaskan bagaimana kita memberi nasihat kepada Rasulullah. Ayyu'mina bihi, pertama kita beriman dengan beliau, bahwa beliau Rasulullah, apa yang beliau sampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, wa ayyuhibbahu, bahwa mencintai beliau. Mencintai beliau lebih daripada mencintai apapun. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Jadi menempatkan cinta Rasulullah di atas mencintai segala-galanya, itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah termasuk satu kewajiban daripada umat Islam. Rasulullah sudah menjelaskan tadi bahwa iman kita tidak akan bisa sempurna kalau Rasulullah masih di bawah daripada yang lainnya dalam hal cinta kita. Para ulama menyimpulkan, menjelaskan apa alamatnya orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata mereka, ta'atuhu, taat kepada beliau. Karena orang yang mencintai itu pasti taat kepada yang dicintai. Kalau bapadah mencintai tapi kada taat, itu berarti hanya cinta di mulut. Nah, ta'atuhu, taat kepada Rasulullah. Ini tanda kita cinta. Yang kedua, wa kasratu dzikrih, banyak menyebutnya. Itu jelas sudah. Orang yang cinta kepada sesuatu pasti seringkali menyebutnya. Artinya apa? Banyak membaca salawat. Bapak ada cinta Rasulullah, berapa salawat sehari? 100 kadikitan. Kadikitan 100, kada termasuk banyak. Yang termasuk banyak itu para ulama mengatakan paling kada 350. Bahkan ada yang mengatakan 350 siang, 350 malam. Nah kalau sudah macam itu salawat, boleh dikatakan banyak bersalawat. 100 sehari belum banyak. Ada kawa dikatakan tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alamat cinta kepada Rasulullah itu adalah asyauq ila liqa'i, rindu kepada bertemu beliau. Nah, rindu bertemu. Seringkali berdoa kepada Allah agar dimimpikan bisa bertemu beliau. Mohon kepada Allah, seringkali minta agar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta itu pasti rindu ingin melihat orang yang dicintainya. Itu sudah alami.
Yang ketiga, mahabbatu alihi wa ashabih, mencintai keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kalau kita cinta dengan seseorang, kita pasti cinta dengan keluarganya, cinta dengan kawan-kawannya. Nah, kada bisa kita mencintai seseorang tapi kita kada cinta kepada keluarganya, tuh kada bisa. Mahabbatu alihi wa sahbih, cinta kepada keluarganya dan para sahabatnya. Keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat, kata sebagian ulama. Keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang keturunan daripada Bani Hashim Bani Muttalib, dan mereka ada sampai hari kiamat. Dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib itu dianggap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya para zuriat Nabi, para habaib, itu adalah merupakan keluarga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. 4 macam, ujar Nabi, 4 kelompok, 4 orang yang nanti pasti aku berikan syafaat di akhirat pada hari kiamat. 1, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan zuriatku. Pasti di akhirat akan dibalas Rasulullah SAW dengan syafaat beliau, memuliakan zuriatku. Yang kedua, wal qadilahum hawaijahum, orang-orang yang menunaikan hajat mereka, orang yang mengabulkan permintaan mereka selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kita kabulkan sekemampuan kita, seikhlas kita hajat mereka. Rasulullah akan membalas dengan syafaat di hari kiamat. Yang keempat, wasa'ilahum bi umurihim indama tarru ilaih, orang yang mengusahakan keberhasilan mereka, orang yang mengusahakan agar mereka itu berhasil, baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Mereka hendak berdagang, kita usahakan tempatnya agar bisa berdagang. Nah, mereka hendak kawin, cari usahanya kayak apa supaya mereka bisa kawin, mengusahakan apa yang mereka perlukan. Bila kita demikian, kita akan dibalas Rasulullah dengan syafaat pada hari kiamat. Wasa'ilahum bi umurihim indama tarru ilaih. Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbih wa lisanih, orang yang cinta mereka dengan lisan dan hatinya. Dengan lisan dan hatinya. 4 orang ini, ujar Nabi, ana lahum syafi'un yaumal qiyamah, aku memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Nah, kemudian wali a'immatil muslimin, dan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin ini pengertiannya 2. Pemimpin duniawi disebut dengan umara, pemimpin ukhrawi disebut dengan ulama. Mereka itu diberi nasihat. Bagaimana cara memberi nasihat kepada mereka? Ayyu'ainahum alal haq, bahwa menolong mereka atas kebenaran. Apapun program-program pemerintah yang sifatnya adalah kebenaran, didukung. Wa yad'u bi salahi, kan dengan kebaikan mereka. Dalam ratib-ratib biasa disebutkan ada Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah, ya Allah baguskan pemimpin, baguskan rakyat. Kita mendoakan mereka itu termasuk nasihat bagi mereka. Wa yamtathila amrahum bi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, dan menjunjung perintah mereka selama itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau pemimpin, kalau atasan menyuruh kita maksiat, wajib kita menolak. Kalau atasan menyuruh kita sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Allah, wajib kita menolak. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada taat sedikit pun kalau untuk maksiat kepada Allah. Anak kada boleh taat kepada orang tua kalau orang tua merintahkan maksiat. Istri kada boleh taat kepada suami kalau suami menyuruh maksiat kepada Allah. Murid kada boleh taat kepada guru kalau gurunya menyuruh maksiat kepada Allah. Rakyat tidak boleh taat kepada pemimpin kalau mereka menyuruh rakyatnya maksiat kepada Allah. Bawahan kada boleh taat kepada atasan kalau atasan ini menyuruh maksiat kepada Allah. Dan kita kada ada alasan di akhirat. Kenapa ikam melakukan ini? Disuruh atasan bang, kada ada alasan. Allah kada menerima alasan itu. Disuruh kuitan bang, kada ada alasan. Kada bisa menyelamatkan kita daripada siksa Allah. Kalau kita maksiat kepada Allah, disuruh oleh siapapun, kada kau beralasan. Kemudian wa'ammatihim, dan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadillah ilallah ansahuhum li'ibadih. Hamba Allah yang paling disayangi Allah, hamba Allah yang paling sering memberikan nasihat kepada hamba Allah. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling banyak memberikan nasihat kepada Allah. Nasihat bukan ceramah melulu kada. Nasihat bukan berpidato kada, itu nasihat. Nasihat artinya sangat luas tadi. Contohnya ayyursidahum ila ma salahuhum fid dunya wal akhirah. Seperti mengarahkan mereka kepada sesuatu kemaslahatan mereka dunia akhirat. Memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan bantuan untuk kebaikan dunia atau akhirat mereka. Itu ngarannya nasihat bagi kaum muslimin. Wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi, bahwa dia cinta bagi kaum muslimin sesuatu yang dia cinta untuk dirinya, dan dia benci bagi kaum muslimin sesuatu yang dia benci bagi dirinya. Hakunlah kita ditipu orang, kada hakun. Nah, menipu orang bang, sama aja juga. Ini ditipu orang kada hakun, menipu orang, pak iyanya. Mestinya orang Islam yang memberikan nasihat itu adalah suka bagi dirinya. Demikian pula dia suka kepada kaum muslimin yang lain. Inya ingin sihat, inya ingin sukses. Nah, orang lain pun dia inginkan demikian. Nah, ini bisa kita lakukan dengan doa. Misalnya kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ya Allah, luaskanlah rezeki hamba. Ya Allah, peliharalah hamba daripada segala macam bala bencana. Ya Allah, jadikanlah keturunan hamba orang-orang yang saleh. Ya Allah, matikanlah hamba dalam husnul khatimah. Nah, ini artinya berdoa untuk seorang. Nah, di ujung doa kita tambah, ya Allah, seperti hal demikian hamba minta kepada engkau untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini saling kenalan pahalanya. Kita dapat pahala sebilangan orang muslim dan muslimat yang ada di seluruh dunia. Kalau dalam bahasa Arabnya, Allahumma fa'al mithla dzalik bil muslimin wal muslimat. Ya Allah, perbuat jugalah seperti demikian. Ampuni dosa, murahkan rezeki, selamatkan daripada bencana terhadap seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, kada lapah ada doanya. Kita berdoa saling panjangan, cuma di hujungnya tambahi Allahumma fa'al misla dzalik bil muslimin wal muslimat. Ya Allah, perbuatlah seperti demikian untuk kaum muslimin dan muslimat. Nang nyata doa kita itu kita dapat pahala
Berapa banyaknya? Sebanyak kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia. Urusan kabul itu nomor 2. Nyata pahala sudah kita dapatkan. Pahala sudah kita peroleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian penjelasan para ulama tentang pengertian nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian hadis yang ke-8. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.